sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, apa kabar? Ya, boleh beri salam sebelahnya atau paling minimal angguk. Karena kan kalau senyum gak ketahuan pakai masker. Ya boleh kasih anggukan apa temannya. Selamat datang, mari hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dari Senin, Selasa, Rabu, ya Kamis, Jumat, Sabtu. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami. Bahkan Tuhan, Engkau mencurahkan kasih setia-Mu kepada kami setiap hari Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami. Hari ini kami mau berkata Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau karena kasih setia-Mu yang besar. Bapa, Engkau menjamah dan mengurapi baik hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Juga kami semua Tuhan jemaat-Mu. Biar kami Tuhan roh kesehatian ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang roh kudus-Mu. Tuhan bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih kami memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Amin. Mari kita rayakan kebaikan-Nya.
Yesus baik. Haleluya. Kau tidak hanya baik, Kau Tuhan kami yang hebat. Amin. Kau perkasa Tuhan, Kau mulia, gak ada yang sebanding dengan Engkau. Tuhanku besar, tiada bandingannya. Seluruh lidah mengaku Dialah Sang Raja. Aku dahsyat di dalam segala perkara. Engkau hebat, Allahku kuat, perkasa dan mulia, keagungan kuasa-Nya. Tiada pernah ku takut lewati semua. Selamanya kan ku lihat pertolongan tangan-Nya. Tiada pernah ku ragu, ku bersandar pada Allah yang hebat. Amin Tuhan, Kau Allah yang hebat. Tuhanku besar, tiada bandingannya. Seluruh lidah mengaku Dialah Sang Raja. Allahku dahsyat di dalam segala perkara. Engkau hebat, Allahku kuat, perkasa dan mulia, keagungan kuasa-Nya. Tiada pernah ku takut lewati semua. Selamanya kan ku lihat pertolongan tangan-Nya. Tiada pernah ku ragu, ku bersandar pada Allah yang hebat. Kau Allah yang hebat. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Raja kita. Katakan perkasa dan mulia. Perkasa dan mulia, keagungan kuasa-Nya. Tiada pernah ku takut lewati semua. Selamanya kan ku lihat pertolongan tangan-Nya. Tiada pernah ku ragu, ku bersandar pada Allah yang hebat. Perkasa dan mulia, keagungan kuasa-Nya. Tiada pernah ku takut lewati semua. Selamanya kan ku lihat pertolongan tangan-Nya. Tiada pernah ku ragu, ku bersandar pada Allah yang hebat. Pada Allah yang hebat. Pada Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu.
lebih banyak daripadaku. Bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Hari ini bagi setiap engkau yang merasa Tuhan begitu banyak persoalan di dalam hidupku, begitu banyak permasalahan yang kuhadapi, bagaimana aku dapat mengatasi semuanya itu? Hari ini Tuhan katakan, janganlah takut, janganlah takut. Ingatlah bahwa aku adalah Allah pembuat mujizat. Aku yang membuat sungai di padang gurun dan jalan di padang belantara. Amin. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita datang padanya. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan di dalam keluarga kami Tuhan, pergumulan terhadap anak-anak kami, pergumulan dalam pekerjaan kami, dalam masalah kesehatan kami, dalam masalah finansial kami, dan juga kekhawatiran akan masa depan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat akan membawa kami keluar. Engkau akan menyediakan jalan keluar yang terbaik Tuhan bagi setiap persoalan kami. Kami percaya padamu. Kami berharap hanya padamu. Mari katakan kau percaya padanya. Kami percaya padamu Tuhan. Katakan kau berharap hanya kepadanya. Kami berharap padamu. Selama hidup kami menyembah Engkau Tuhan, selama Engkau ada beserta dengan kami, kami percaya kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Bolehkah hari ini kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah penuh kepadanya, dan kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Mari jemaat naikkan pujian ini. Selama ku sekali lagi jemaat nyanyikan bersama-sama.
Sekali lagi terbaik bagi Yes, Allah. amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, pastikan sekali lagi tengok kiri kanannya, berikan anggukan, bila perlu berikan salam. Tuhan memberkati kita semua ya. Baik Bapak Ibu, minggu lalu saya agak kaget, ada beberapa ibu-ibu datang panggil saya, Pak Gunawan kata gitu. Loh, saya bilang, saya bukan Pak Gunawan. Iya Pak, Bapak Pak Gunawan kata gitu. Terus satu ibu bilang gini, iya kami panggil Bapak Pak Gunawan. Loh kenapa? Karena Bapak gundul tapi menawan. Haleluya. ya tapi itu bukan cerita sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngalamin itu satu kebetulan. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya akan bacakan pagi hari ini. Yang pertama, ya bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang. Dan nanti kami minta waktunya mungkin sekitar 5-10 menit di counter sahabat baru ya. Nanti kita ngobrol, kita mau cerita banyak tentang gereja Abalem. Kemudian doa pagi itu masih tetap diadakan ya. Masih setia diadakan tiap hari dari Senin sampai Jumat mulai jam 5 pagi. Ya untuk ID-nya mungkin bisa ditampilkan di layar, adakah ID-nya? Ya kalau tidak Bapak Ibu bisa tanya dengan PKS-nya atau GS-nya. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan mungkin Bapak Ibu tadi sudah dapat amplop bisa dimasukkan ke situ. Nanti keluar bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Nah bagi Bapak Ibu yang nanti menyaksikan rekaman dari ibadah hari ini, itu bisa dilihat di layar kacanya ada nomor rekening dan kode QR-nya. Nanti Bapak Ibu bisa scan, kemudian bisa nanti transfer ke rekening tersebut. Mari kita saksikan dahulu video berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari-hari ini kita mulai boleh beribadah kembali dan juga sekalipun di tengah pandemi yang belum selesai namun sudah mulai berkurang. Kita bersyukur juga Bapak Ibu oleh anugerah Tuhan sejak tanggal 25 Juli kita melakukan renovasi di gedung kita. Nah, adapun tempat ini tadinya adalah gedung yang kita gunakan buat gedung serbaguna dan hari ini sedang direnovasi. Kita membuat gedung ini menjadi lebih luas dan plafonnya juga diubah. Kita juga menambahkan unit-unit pendingin yaitu air condition dengan yang baru dan di samping itu kita juga akan menjadikan kembali ruang ini adalah ruang serbaguna yang nantinya akan kita gunakan untuk SPK, untuk pertemuan, juga bisa digunakan buat pernikahan atau wedding. Dan kita juga akan memasang ya panel LED ya sebagai pengganti dari LCD kita yang lama. Saat ini sedang dilakukan pemasangan unit LED. Seperti Bapak Ibu lihat di belakang saya sedang dirakit LED ini. Diharapkan tanggal 30 Oktober ini akan selesai semuanya. Juga hari ini 7 Oktober dilakukan pemasangan sound system. Seperti Bapak lihat di atas ada tukang yang sedang menginstal speaker. Juga sedang dilakukan perapian dari panggung, sedang dilapisi lapisan tako. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat saat ini. Kita doakan supaya pekerjaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita juga harapkan apabila suatu hari kita ada event besar, ruangan ini pun dapat kita gunakan sebagai ruang extension dari auditorium Sion kita yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mau memberikan dukungan, ya Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke rekening BCA atau ke rekening BNI yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang memberi
dengan tunai. Bapak Ibu juga dapat memberikannya melalui amplop yang telah disediakan dengan menuliskan untuk pembangunan gedung. Nah, mari saudara, kita mau dukung pembangunan ini dan diharapkan bahwa gedung ini akan segera terrealisasi dan selesai di bulan Oktober ini. Nah, besar harapan kami, mari kita doakan saudaraku, biarlah apa yang sedang kita kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yes, haleluya. Sekarang kita saudara dengarkan, saya sebenarnya suara yang biasa aja. Tapi karena dibantu sound system yang bagus, jadi suara saya terdengar merdu. Ya, nah ini sound system ini cukup mahal. Ya, saya dengar hampir 1 miliar. Nah itu dibelinya pakai Cien. Nah Ciennya dari mana? Karena ini rumah kita, ini gereja ini adalah rumah kita. Karena itu mari kita dukung sama-sama. Untuk renovasi ruang Sion ini dan juga ruang SPK. Ya, yang kita ruang serbaguna kita lebih kenal ruang SPK itu juga membutuhkan dana tidak sedikit. Saya mau tanya, adakah Bapak Ibu yang mau sama-sama kita dukung dalam pendanaannya? Mari angkat tangannya. Ya, haleluya. Jangan ragu-ragu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tenang aja, gue nggak angkat tangan tapi gue transfer. Wah, itu puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, boleh ditampilkan data beliau. Ya, beliau bernama Bapak Edison Daniel Dermawan. Jadi Bapak Ibu boleh panggil Pak Edison, boleh panggil Pak Daniel, dan boleh panggil Pak Dermawan. Ya, beliau bekerja di PT Justus Sakti. Dan kemudian tim doktrin independen dan kepemimpinan Komsel Abalep Solidio BSD. Mari kita sambut hamba Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya kenal Pak Herdis. Lilis, kenal saya nggak? Udah berubah ya. Kami dulu pelayanan mahasiswa bersama-sama dan dulu kita pernah tur ke Solo ya, ke rumah Lilis. Ya, ya sungguh saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya boleh berdiri di tempat ini dan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk kepemimpinan, kepenatuan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan ya untuk bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Baik, sebelum kita mulai kita mau berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami, memberkati setiap kami dengan kuasa firman-Mu yang memerdekakan. Tuhan beri setiap kami hati seperti tanah yang subur untuk benih firman-Mu boleh ditabur, bertumbuh dan berbuah sesuai yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang dikasih kepada saya untuk dibagikan pada pagi ini adalah mengenai firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, berbicara mengenai firman Tuhan atau Alkitab ya, sebagai otoritas tertinggi, kita tidak bisa terlepas dari membicarakan sejarahnya. Ya, kita tidak bisa terlepas membicarakan apa yang disebut sebagai sola scriptura. Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar istilah sola scriptura? Ada? Saya rasa hampir semuanya pernah dengar ya. Ya karena apa? Karena kita ini adalah sola scriptura adalah bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther ya di abad 16, tepatnya di tahun 1517 ya. Nah, sehingga kita adalah bagian dari gereja reformasi itu. Ya, kita bagian dari gereja Protestan. Ya, Protestan itu tahu artinya?
Bukan tukang protes atau prosetan, bukan ya. Tetapi Protestan artinya pro-testament. Pro-testament. Artinya pro kepada Alkitab. Dan itulah yang menjadi tonggak daripada kebangunan rohani reformasi di abad 16. Yaitu salah satunya adalah sola scriptura. Baik, saya akan ceritakan sedikit mengenai sejarahnya. Jadi waktu itu Paus Leo ke-10 ya, dia sedang mempunyai misi untuk melanjutkan pembangunan daripada Basilika Santo Petrus ya, yang sekarang berdiri megah di Vatikan sana ya. Dia melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya. Lalu dia juga memiliki misi untuk membiayai pasukan yang disebut Crusaders. Ya, Crusaders kita tahu itu pasukan perang salib. Ya, dan itu membutuhkan biaya yang begitu besar yang menghimpit keuangan gereja. Dan bagaimana gereja bisa membiayai kebutuhan keuangan yang begitu masif? Ya, mungkin kita bisa bicara zaman sekarang ya, ratusan triliun, mungkin ribuan triliun, saya tidak tahu ya nilainya saat itu, tetapi sangat-sangat masif. Lalu apa yang dilakukan itu adalah satu kekeliruan. Ini saya tidak menjelek-jelekan gereja sebelah ya, tetapi saya berbicara mengenai sejarah. Bagaimana ayat yang dipakai oleh Paus ya, yang tadinya berkata di dalam Matius 3 ya, ayat kedua, di mana Yohanes Pembaptis berkata, ya, berseru-seru di padang gurun, bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat, bertobat. Lalu diteruskan di dalam pasal selanjutnya, ya, oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, karena Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Di Matius 4 ayat 17, Yesus menyerukan hal yang sama seperti seruan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bertobat ini, maaf ya saya nanti pakai istilah-istilah yang mungkin asing ya, tetapi harus karena ini adalah sejarah. Menggunakan istilah di dalam bahasa Latin karena saat itu Alkitab yang digunakan hanyalah Alkitab Vulgata ya, yang berbahasa Latin. Tidak ada Alkitab lain, terjemahan lain yang diizinkan oleh gereja dipakai oleh gereja saat itu, gereja barat ya maksudnya. Hanya terjemahan Latin dan kata bertobat ya kalau di dalam kita terjemahnya ini bertobat, repent ya di dalam bahasa Latin adalah penitentiam agite atau do penance, lakukan pertobatan. Ya. Tetapi ini diplesetkan menjadi bayar pertobatanmu. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang manipulasi daripada ayat firman Tuhan yang menurut saya begitu jahat, ya. Dari alih-alih arti daripada kata bertobat memiliki arti hanya rohani saja, pertobatan dari hati, tetapi diplesetkan menjadi bayar pertobatanmu. Dan itu dipakai menjadi dasar dari namanya surat indulgensi. Nah, surat indulgensi ini adalah mengajarkan bahwa arwah-arwah orang Kristen yang ada di dalam purgatori atau di dalam api penyucian yang sesuai dengan teologi Roma Katolik, ya, dengan membayar uang, sejumlah uang, arwah-arwah tersebut akan keluar, ya, maksudnya diampuni dengan pembayaran melalui surat indulgensi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang miskin bayar ting, nanti di sana bunyinya juga lemah ting. Tapi kalau ada orang kaya bayar pakai koin emas yang besar ya, surat indulgensinya juga dibuat hebat, mewah, bunyi ting. Nanti di api pencurian sana juga bunyi tong, dan arwahnya keluar dari api pencucian, ya, diluputkan dari penderitaan api pencucian. Dan itu dipraktekkan hanya demi apa? Mengumpulkan uang untuk membangun. Ya, jadi komersialisasi ayat
manipulasi ayat. Ya. Dan saat itu gereja ya yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ayat, menafsirkan Alkitab hanyalah para uskup dan paus atau dikenal dengan istilah kuasa magisterium. Sampai sekarang, ya, kuasa magisterium, kuasa mengajar. Jadi itulah yang dilakukan oleh paus saat itu. Dan itu menimbulkan keresahan, menimbulkan pergumulan yang berat di dalam diri seorang Martin Luther yang dia di usia 29 adalah udah menjadi seorang profesor teologi. Ya. Dan dia juga seorang imam. Akhirnya dia menuliskan apa yang disebut sebagai istilah 95 tesis. 95 tesis dari Martin Luther. Ya, di situ dia mengkritisi ajaran-ajaran gereja, khususnya apa yang diajarkan oleh Paus saat itu mengenai surat indulgensi dan praktek-praktek gereja yang menurut dia, ya, apa yang dia pelajari secara teologis itu menyimpang dari Alkitab. Dan itu dituliskan ada 95 poin. Dan itu dituliskan, ya, dan dipakukan di pintu gereja Wittenberg di Jerman, tempat dia melayani. Ya. Dan baru dipasang berapa lama, surat itu dicabut. Bukan dicabut sama pihak gereja yang resah, bukan. Dicabut oleh orang-orang yang membacanya. Yang bilang, ini benar ini gereja ngawur ini. Ya. Ini yang ditulisin sama Martin Luther ini benar ini. Ya. Akhirnya apa? Dicabut bukan untuk disobek. Dicabut di fotokopi. Ya, zaman dulu sudah ada mesin cetak Gutenberg ya di abad 14. Ini Martin Luther di abad 16 ya. Dan tanggal Martin Luther memakukan 95 tesisnya ya, itu adalah 31 Oktober 1517. Jadi 31 Oktober bulan ini adalah tepat 505 tahun reformasi terjadi. Dan karena itu kita bisa ada di sini. Ya. Nah, apa yang dia setelah itu ya, itu 1517, kira-kira 3,5 tahun kemudian setelah peristiwa 95 tesis itu, Martin Luther dihadapkan pada sidang, ya, sidang General Council ya, itu di Martin Luther itu disidang di depan dewan yang mewakili Katolik Roma dan di hadapan Raja Charles untuk meminta pertanggungjawabannya dan untuk diminta dia mengaku salah dan mencabut 95 tesisnya. Lalu apa yang Martin Luther ucapkan? Dan ini ucapan yang sangat terkenal ya. Ini saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Hanya jika saya dapat diyakinkan oleh Alkitab dan penjelasan yang masuk akal, penjelasan yang jelas, ya, saya tidak dapat menerima otoritas dari paus dan dewan-dewannya karena mereka maksudnya paus dan dewan-dewannya ini, dewan gereja, mereka berkontradiksi dengan Alkitab, ya. For they have contradicted each other. Lalu dibilang, hati nurani saya, my conscience, itu tertawan kepada firman Tuhan, word of God. Saya tidak dapat dan tidak dapat mencabut ataupun menyangkal apapun. Karena untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nuraniku, itu tidaklah benar ataupun aman. Ya, di sini aku berdiri. Here I stand. Saya tidak dapat melakukan hal yang sebaliknya. God help me. Amen. Itulah pembelaan Martin Luther di depan kuasa yang begitu besar saat itu. Ya. Dan itu pun yang menjadi tonggak daripada reformasi. Ya. Di slide berikutnya kita lihat. Apa yang menjadi reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther? Ada 5 sola. Ya, ini terkenal dengan 5 sola. Mungkin Bapak Ibu lebih
kenal dengan 3 sola ya, 2 solanya baru dengar mungkin ya. Jadi sola gratia ya, diselamatkan oleh anugerah saja. Sola kedua, sola fide, melalui iman saja. Ya, kita ingat di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia, sola gratia, kamu diselamatkan oleh iman, sola fide. Ya, lalu solus Kristus, diselamatkan oleh imannya dalam apa? Dalam Kristus saja, Yesus saja, tidak ada juru selamat yang lain. Lalu sola yang keempat adalah sola scriptura, sesuai dengan Alkitab saja. Bukan tafsiran oleh para paus ataupun para pemimpin-pemimpinnya. Ya. Dan untuk kemuliaan Allah, soli deo gloria. Inilah 5 sola yang ditekankan oleh Martin Luther. Dan dari 5 sola ini tonggaknya ada yang di tengah, yaitu sola scriptura. Slide berikutnya kita lihat bahwa, sebelumnya. Kita lihat yang di bawah. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther mengenai sola scriptura. Dia menjelaskan bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru dalam urusan iman dan praktek hidup Kristen. Inilah yang dimaksud dengan sola scriptura, ya, bahwa seluruh sumber-sumber keajaran yang lain harus tunduk di bawah Alkitab. Ya. Di dalam bahasa Latin disebut sebagai Alkitab adalah norma normans non normata. Ya, norma normans non normata. Artinya apa? The norming norm that is not norm. Norma itu adalah kaidah atau pedoman. Jadi dengan kata lain, Alkitab adalah pedoman tertinggi yang mengatur pedoman-pedoman lain yang di bawahnya. Sedangkan Alkitab sendiri sebagai norma, dia tidak diatur oleh norma-norma yang lain. Inilah yang dimaksud sebagai Alkitab sebagai sola scriptura. Para pendeta boleh mengajar, ya. Para pemimpin gereja boleh mengajar, ya. Bapak-bapak gereja pun menulis tulisan-tulisannya, ya. Konsili-konsili, hasil-hasil konsili pun menjadi pegangan bagi gereja. Tetapi semua sumber pengajaran ini tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan marah kalau dikritisi. Ya. Kayak ajaranmu kayaknya ada yang kurang benar nih, ada yang keliru. Yang mana gitu, ya. Hati terbuka. Karena apa? Protestan, reformasi dimulai dari kritisi. Terbuka, dikoreksi dengan firman. Itulah yang harus menjadi mentalitas daripada gereja-gereja reformasi. Ya. Seorang teolog besar namanya Karl Barth, ya, dia berkata demikian. Ecclesia reformata semper reformanda. Reformation Church must always be reformed. Artinya apa? Gereja reformasi haruslah terus-menerus menguji dirinya, ajarannya, praktek-praktek kehidupan Kristennya harus diuji untuk selalu tunduk pada otoritas kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Dan itulah yang harus menjadi mentalitas, menjadi dasar dari seluruh gereja Kristen. Sola scriptura. Nah, bahkan ya, untuk menegaskan konsep sola scriptura ini, Martin Luther berkata demikian. A simple layman armed with scripture, ya, saya Indonesiakan saja, seorang awam yang sederhana, ya, tetapi dia dipersenjatai dengan Alkitab. Dia itu lebih hebat daripada seorang paus yang berkuasa, tetapi paus itu tidak memegang Alkitab.
Jadi Alkitab ini sungguh-sungguh ditekankan oleh Martin Luther sebagai posisi kebenaran pedoman yang tertinggi. Ya. Nah, suatu saat dosen saya, ya, dosen di kelas S3, dia berkata demikian. Ya, dia namanya Pak Agus Santoso, dia seorang pendeta GIA Semarang. Ya, dia hopeng sama seorang pendeta besar, ya, pendeta besar tetapi ngeroh kelewatan, ya, ngeroh kelewatan. Ya. Jadi dikit-dikit Tuhan bicara sama saya. Ya, kita orang Pentakosta tidak anti dengan Tuhan bicara sama saya. Tetapi Tuhan bicara sama saya itu harus diuji dengan firman. Dia berkata demikian. Ya, ini hopeng ya, hopeng. Tetapi kontras, yang satu seorang ahli biblika, Pak Agus Santoso ini pernah menjadi ketua Sarjana Biblika Indonesia, jadi orang benar-benar genius gitu ya. Kuliah teologi itu di Heidelberg itu umumnya 7 tahun, ya 5 tahun lah yang normal gitu ya. Dia bisa selesai 3 tahun doktoralnya, lalu dia ambil sisa 2 tahun untuk pos ya dan menjadi associate professor di sana. Nah, suatu kontras antara seorang Agus Santoso yang akademik dengan yang pendeta besar tapi kebablasan ya. Dia nanya begini, hopeng ya. Dia bilang, kalau Roh Kudus bicara sama kamu, ya, tetapi Roh Kudus itu, apa yang menjadi suara Roh Kudus itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Kamu pilih mana? Lalu pendeta besar itu bilang, saya pilih suara Roh Kudus. Lalu Agus Santoso bilang, gemblung lu. Tapi ini dalam konteks hopeng ya. Jadi meskipun kontras tetapi mereka bersahabat. Jadi apa yang mau disampaikan di sini? Ya, kita tidak mengikuti apa yang menjadi pemahaman dari pendeta besar ini. Kita harus selalu tunduk dan selalu menguji ajaran kita dengan firman, dengan Alkitab ini. Ya, nah, Bapak Ibu, saya jelaskan tadi bahwa gereja saat itu Alkitabnya harus dalam bahasa Latin, Vulgata. Ya, jadi jemaat itu tidak bisa membaca Alkitab. Sama kayak Alkitab ini kalau di konteks sekarang ini ditulis dalam bahasa Jawa. Hono coroko podo joyono ya. Tuturi handayani ya, saya nggak tahu ya, saya dengar modelnya begitu. Dan ditulis dalam tulisan yang keruak begitu. Ya, bagaimana kita bisa memahami? Jadi yang memahami hanyalah orang-orang yang belajar. Ya. Dan karena itu, karena memang konsep dari Roma Katolik saat itu, bahwa yang boleh mengajar hanyalah gereja pemimpinnya, pemimpin gereja. Jemaat dibiarkan bodoh. Ya. Jadi terjadi suatu pengelompokan, yaitu kaum rohaniwan dengan kaum awam. Kaum rohaniwan dan kaum sampai saat ini. Ya. Padahal Alkitab berkata apa? Kaum rohaniwan itu apa jawabannya? Nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Mereka ini setara tetapi dipakai Tuhan untuk memperlengkapi gereja. Ya. Supaya bertumbuh semakin serupa Kristus. Alih-alih firman Tuhan yang berkata demikian, mereka melakukan segregasi, pembedaan. Menjadi kaum rohaniwan dengan kaum awam. Bapak Ibu mungkin kalau dengar awam, ya, awam itu bahasa halus. Bahasa kasarnya apa? Bodoh. Dan memang itu yang dipraktekkan. Jemaat dibiarkan bodoh dan tidak boleh mengerti dan tidak boleh baca Alkitab. Ya, boleh baca Alkitab, tetapi bacanya bahasa hono coroko itu, ya, bahasa Latin yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Ya. Tidak bisa dibaca. Akhirnya apa? Gereja memberikan peraturan bahwa Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Supaya apa? Supaya jemaat tidak boleh menafsir, tidak bisa menafsir. Tidak bisa baca, tidak bisa menafsir. Jadi yang menafsir hanya pastor, uskup, dan rohaniwan lainnya. Ya. Karena itu gereja melakukan tindakan-tindakan yang keras atas setiap usaha
untuk menerjemahkan. Nah, 200 tahun sebelum Martin Luther, ada seorang teolog, dia menerjemahkan dari Alkitab Vulgata, dari bahasa Latin, ke dalam bahasa Inggris. Ya, namanya bukan William Tyndale, Wycliffe, ya, John Wycliffe. Ya. Nah, dari tulisannya itu, dari Latin ke bahasa Inggris, otomatis kan dibaca sama jemaat awam, ya, jemaat yang bodoh itu ya, dibaca. Akhirnya menimbulkan orang yang baca ngerti, akhirnya nimbul reformasi, ya, mempertanyakan ajaran-ajaran gereja yang tidak sesuai, dan timbul gelombang reformasi kecil, ya, karena terlokalisasi di Inggris sana. Nah, saking marahnya gereja Katolik saat itu John Wycliffe yang sudah meninggal, kuburannya suruh dibongkar. Tulangnya dibakar, dijadiin abu, ditumbuk jadi abu, dan abunya disebar di seluruh sungai di Inggris. Ini adalah bentuk penghinaan. Ya. Yang kedua, William Tyndale itu menerjemahkan Alkitab dari teks Ibrani, Perjanjian Lama, dan teks Yunani, Perjanjian Baru, menjadi bahasa Inggris. William Tyndale ini hidup sejaman dengan Martin Luther, cuma William Tyndale di Inggris, ya, kalau nggak salah Scottish, kalau nggak salah, ya, Scotland. Dia digantung dan dibakar. Kenapa? Itu adalah perlakuan keras gereja terhadap usaha-usaha penterjemahan. Karena itu, ya, reformasi Martin Luther mencanangkan bahwa Alkitab harus dibaca di dalam bahasa yang dimengerti oleh pembacanya. Karena itu Martin Luther menuliskan terjemahan, ya, Alkitab ke dalam bahasa Jerman, karena dia orang Jerman. Ya. Dan mulai dari reformasi Martin Luther itu, timbullah terjemahan-terjemahan Alkitab di dalam berbagai bahasa yang dipahami oleh pembacanya di seluruh lokasi kekristenan di dunia. Ya. Dan itu yang menjadi sampai sekarang kita bisa temukan Alkitab yang kita baca dalam bahasa Indonesia. Yang kita mengerti dalam bahasa kita sendiri. Yang kita bisa pakai, baca, renungkan, dan untuk firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita. Ya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen ini menjadi bantal. Terkadang kalau kurang ajar jadi ganjelan pintu tanpa sadar. Mana Alkitab? Oh, itu ada di lantai di balik pintu, ya. Dan banyak sekali. Dan seringkali pun Alkitab yang sudah lengkap, yang diperjuangkan mati-matian, ya, oleh para tokoh reformasi, ini kita tidak anggap dengan serius. Kita baca tidak dengan gairah, ya. Ini saya berbicara mengenai diri saya, ya. Jadi tidak ada di sini saya saja, ya. Selama saya lahir baru 87 di Dock Avenue di sana, ya. Dan saya pun dibaptis di bawah mimbar karena zaman dulu kolam baptisan ada di bawah mimbar, ya. Nah, dari 87 sampai 2016, berapa tahun tuh, ya? 29 tahun, ya. Saya tidak pernah menyelesaikan satu Alkitab. Saat teduh pun suka bolong-bolong. Siapa di sini? Nggak ada, saya doang, ya. Oke. Nah, semenjak saya kuliah, ya, kuliah S2 waktu itu, dosennya bilang gini, kalian selama kuliah di sini harus punya target paling tidak selesai satu Alkitab, ya, selama 3 tahun studi di sana. Tetapi menurut saya itu terlalu ringan, ya. Kalau di Korea, Bapak Ibu, orang-orang Kristennya itu budaya membaca Alkitab itu is natural, itu udah di darah daging mereka. Jadi kalau tanya ke anak-anak muda, udah berapa kali baca Alkitab bolak-balik? 10 kayaknya ada. Lalu kalau misalnya katanya yang lebih tua, umur 30-an, ya mungkin saya sudah baca sekitar 50 kali. Lalu kalau tanya ke yang sudah, ya gitu ya, sudah sudah sangat
Golden Age gitu ya. Ya mungkin saya 100 kali sudah lewat kali ya. Jadi di Korea sana membaca Alkitab itu adalah suatu kesukaan. 2016 saya bertobat. Bukan bertobat terima Tuhan Yesus, bertobat dari malas baca Alkitab. Ya. Gara-gara diperkenalkan sama teman saya dengan program namanya GBA. Ada yang tahu GBA enggak? Gemar baca Alkitab, ya. Ada yang tadinya awalnya 5 pasal sehari, tetapi banyak yang gugur, ya, gugur bunga, ya. Saya promosin di Komsel, di gereja, dari puluhan yang ikut, 2-3 bulan hilang semua. Jadi GBA pun mereduksi, ya. Ada yang programnya 2 pasal sehari, 3 pasal sehari, tapi saya ambil 5. Ya, karena dengan 5 artinya saya bisa menyelesaikan Alkitab 2 tahun itu 3 kali bolak-balik. Jadi dari 2016 sampai 2022, berarti masuk tahun ke-7 ya. Berarti total saya baca Alkitab ini sudah 9 kali. Bukan wow, GBA-nya yang wow. Ya, saya mah kadang-kadang telat dijapri sama hostnya. Pak, sudah ketinggalan 5 hari nih. Siap. Ya, baca 5 pasal itu 30 menit. Ya, kita bukan Bible study. Jadi dibaca saja, diusahakan mengerti ini ngomong apa, ya. Lalu 30 menit selesai. Ya. Ini di luar waktu saya studi lagi, ya, karena setiap hari saya studi 2-3 jam, ya, belajar teologi. Ya. Jadi kadang-kadang orang nanya saya, kamu ditanya apa aja bisa jawab ya? Bukan bisa jawab, saya udah baca duluan sebelum Anda bertanya. Ya. Nah, jadi cintailah firman. Ya. Jangan sampai kita sudah di deathbed, sudah di ranjang kematian. Sudah selesai belum? Belum. Ya. Jangan sampai kita ngomong gitu, belum. Ya. Jadi harus kita mencintai firman. Bagaimana penterjemahan Alkitab itu sudah banyak martir yang mati, ya, gara-gara menyebarkan Alkitab, gara-gara menerjemahkan Alkitab, gara-gara menyelundupkan Alkitab. Sudah banyak martir yang mati. Saya ingat dulu waktu mahasiswa, ya, bahwa di China itu Alkitab itu diselundupkan. Kadang untuk kongregasi yang besar ratusan orang cuma punya 1. Gimana? Kalau dipegang oleh pendeta dia egois. Akhirnya gimana? Atau kalau dipegang pendetanya, polisi uber pendetanya. Dapat. Begitu dapat diambil Alkitabnya, gereja nggak punya. Gimana caranya? Akhirnya disobek-sobek. Ya, kamu pegang 2 halaman, kamu pegang 10 halaman, 3 halaman. Nanti kalau sudah selesai, tukeran. Ya, sehingga Alkitab dibaca oleh semua orang di China itu. Betapa mereka merindukan, haus rindu akan firman Tuhan. Bahkan mereka menghafal pasal. Pasal dihafal. Kalau kita ayat dihafal, minta voucher dulu baru dihafal. Ya, nah, itu ya begitulah. Oke. Nah, jadi kenapa Alkitab menjadi otoritas tertinggi? Ya, pertama, dasarnya di mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi daripada firman, fungsi daripada Alkitab. Tetapi kita baca kalimat kata-kata yang pertama di situ. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Terjemahan oleh LAI adalah diilhamkan Allah. Tetapi di dalam bahasa aslinya ini menggunakan theopneustos. Theopneustos, theo itu Allah, pneustos itu dihembuskan. Ya, God breathe. God breathe. Dihembuskan. Nah, kalau dihembuskan, kita ingat kisah apa? Kisah penciptaan Adam. Saat Allah sudah membentuk Adam, dia menghembuskan nafas dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada kuasa di dalam firman ini. Firman ini adalah ada kehidupan.
yang dinafaskan oleh Allah. Dan kedua, ya, tadi pertama adalah firman adalah dinafaskan oleh Allah, karena itu firman ini hidup. Firman ini bukan mati. Firman Allah yang kita baca kebenarannya adalah hidup. Dan kedua, firman Allah penuh kuasa. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman, setiap firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kusuruhkan padanya dan akan berhasil, ya, dalam apa yang kuperintahkan padanya. Firman Tuhan itu ada kuasanya. Ya. Dan firman Tuhan ini kita lihat di dalam kisah penciptaan. Kejadian 1 dikatakan apa? Jadilah, jadilah, jadilah. Firman itu memiliki kuasa. Firman itu memiliki hidup. Dan karena itulah dia menjadi sola scriptura, otoritas tertinggi. Dan bagaimana firman Tuhan ini yang mengubah hidup Anda dan saya. Ya. Bagaimana firman Tuhan ini kita mengalami kelahiran baru. Dan bagaimana firman Tuhan ini membuat hidup kita berubah. Ya. Nah, dalam hal berubah, Bapak Ibu, bukan cuma kita lagi susah lalu mencari Tuhan untuk mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan melalui kuasa firman. Ya, itu benar, boleh. Tetapi ingat, firman ini tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ada perubahan di dalam hidup sehari-hari. Di dalam etika kehidupan kita harus di atas orang-orang biasa, di atas orang-orang dunia. Ya. Kemarin teman tim dokter ada cerita, ya. Itu ada seorang full timer, ya, sudah dikasih mobil gereja, sama supir, ditilang, terus dia kasih 100.000. 100.000 ya, dia cas ke gereja, tolong digantiin. Astaga, dalam hati saya, ini lebih jahat dari orang dunia, ya. Dan kedua, ya, ada contoh lagi saat teman saya ngalamin di PHK, ya, karena COVID, dia kerja di UPH, ya, dia di PHK dini. Orang-orang berkata, orang-orang datang pengen menghibur, baik ya. Tetapi hiburannya apa? Bro, mungkin lu perlu introspeksi. Ini adalah pemahaman Kristen yang keliru, ya. Seringkali dilihat bahwa orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, itu karena dosa. Tidak. Ya, Allah mengizinkan sesuatu, pasti ada tujuannya. Allah mengizinkan kesulitan, mungkin karena supaya kamu bisa belajar, kita bisa belajar setia sama Tuhan. Kesusahan itu adalah bagi kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Biarlah ini menjadi doa bagi kita. Dalam suatu liturgi gereja dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman setiap hari. Kita mau nyanyikan ini. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadikan firman itu menjadi penguasa, menjadi sumber kebenaran yang terutama di dalam hidupku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan menerangi setiap jalan-jalanku. Asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa Alkitab adalah pedoman hidup yang terbaik bagi hidup kami. Segala jalan-jalan-Mu Engkau tuliskan dalam Alkitab. Dan Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami melakukannya. Jamah hati kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan untuk setiap hari kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini Tuhan di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan pagi ini? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edison yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kalau Pak Edison 9 kali baca firman Tuhan, sebentar lagi akan mengalahkan saya. Saya mungkin 12 kali. Ya, tapi tidak konsisten sampai hari ini. Tapi saya terus akan belajar. Gak pernah bosan baca Alkitab. Cintailah firman Tuhan sebagai sebuah komitmen kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, coba tepuk kiri kanannya. Yang ini perlu didengar. Sungguh suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di siang ini kita ada beberapa sahabat kita. Welcome untuk Pak Wawan yang melayani Tobelo di Halmahera Utara. Boleh bangkit berdiri Pak Wawan. Ya, juga selamat datang Pak John ya yang melayani di Tengger ya. Ya, terima kasih. Saya juga ingin mengundang Asien ya, sahabat kami waktu kami di Sencen juga Pak Paulus ya. Asien ada di belakang, juga Ibu Feni. Ya, boleh Ibu Feni bangkit berdiri tengah-tengah kita. Selamat datang. Ya, hal yang luar biasa, hari-hari yang luar biasa ini juga saudaraku. Ya, di zaman yang luar biasa majunya, tapi orang melupakan kebenaran firman. Dan saya bersyukur hari ini kita diingatkan kembali untuk baca firman. Boleh nggak kita jangan janji sama orang deh, malu ya. Janji sama diri sendiri. Tuhan saya nggak mau bolong lagi dah. Ya, lakukan renungan firman Tuhan 4M tiap hari. Ya. Jangan sampai kita ngelihat duit lebih banyak daripada ngelihat Alkitab. Ya, setiap tahun saya diingatkan. Tahun ini kamu ngelihat duit lebih banyak atau ngelihat Alkitab. Ya, jadi saya ditegur. Ini buat saya, yang lain nggak perlu ditegur. Udah pinter, udah taat. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang mengasihimu, bahkan Dia mati di kayu salib, menebus engkau dari semua dosamu, dan menjadikan engkau anak-anak yang berharga di matanya. Hargailah kasih Tuhan ini dengan kau merenungkan kebenaran firman tiap hari. Segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan akan dasar Alkitab,
engkau telah menerima keberhasilan. Diberkatilah hidupmu karena engkau mengerti kebenaran firman. Diberkatilah kemanapun kau pergi dan berjalan, kiranya terang Tuhan hidup dan bercahaya melalui hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima berkat. Tuhan pun berkata, amin.